bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, sehat semua ya. Jadi, sebelum Ibu memulai pelajaran, ada baiknya ketua kelas pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu di sini akan mengabsen kalian dulu ya. Oke. Ada yang tidak hadir? Oh, nil semua, bagus. Apa? Oh iya ya. Hadir semua ya. Pintar anak-anak Ibu. Jadi, ada yang tahu kita akan belajar tema berapa? Betul, tema 1 ya, mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ada yang tahu di sekitar kita makhluk hidupnya apa aja? Ya, tumbuhan, terus hewan, terus ada yang tahu lagi? Oh, nggak ada. Manusia, kita termasuk makhluk hidup juga, nak. Nah, jadi makhluk hidup di sekitar kita itu ada banyak. Makhluk hidup adalah hewan, manusia, tumbuhan, dan makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk hidup kekayaan yang harus kita syukuri. Seperti tumbuhan, seperti kita ini, kita harus bersyukur dengan hidup kita. Nah, setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan. Nah, kalian makan kan di rumah? Berarti kalian itu termasuk, iya betul, makhluk hidup. Nah, jadi mari kita pelajari lebih lanjut mengenai makhluk hidup di lingkungan kita. Di buku kalian itu ada teks nyanyi cicak di dinding kan? Nah, cicak termasuk makhluk hidup? Ya betul, cicak adalah termasuk makhluk hidup, yaitu dia tuh hewan. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita nyanyikan yuk lagu cicak di dinding tersebut. Oke. Cicak, cicak. Oh, belum mulai. Oke, Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, jadi makhluk hidup cicak itu termasuk makhluk hidup tadi kan? Nah, ada yang tahu dari teks di atas itu, dari teks nyanyian cicak itu, ada yang tahu apa saja yang termasuk ciri-ciri makhluk hidup? Iya, betul. Yang pertama, cicak itu dia bergerak dengan cara merayap di dinding. Kedua, dia itu berkembang biak dengan cara bertelur. Yang ketiga, dia itu makan. Apa makanannya? Nyamuk. Iya, pintar anak-anak Ibu ya. Nah, di sini Ibu akan membandingkan antara gambar cicak dan gambar ikan. Coba dulu buka bukunya. Ada kan gambar ikan dan gambar cicak? Baik. Jadi, cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara apa tadi? Berkembang biak cicak? Iya, bertelur. Nah, ikan dan cicak bertelur dalam jumlah yang banyak. Contohnya, salah satu jenis ikan yaitu ikan mas.
yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Bayangkan, telur ikan sebanyak 1000 butir, banyak kan? Iya, banyak. Tahukah anak-anak ibu bagaimana cara menuliskan bilangan 1000? Tahu? Oke. Nanti ya kita bahas. Belum ada yang tahu kan? Oke, kita balik ke teks nyanyian tadi. Teks nyanyian itu seperti ini kan? Ada pola petak-petaknya ini. Ya kan? Nah, di sini. Tunggu ya, ibu apain dulu. Cicak-cicak di dinding. Mengapa ininya pendek? Karena petaknya ini kecil dilambangkan dengan pendek, nadanya itu pendek. Nah, yang tadi itu pendek kan? Nah, sekarang yang panjang. Berarti gini ya, cicak-cicak di dinding. Nah, kalau petaknya ini panjang berarti nadanya panjang. Nah, kita balik lagi ya ke yang bilangan 1000 tadi. Ada yang tahu cara menuliskan bilangan 1000? Tidak ya. Nah, ibu sekarang akan menjelaskan mengenai bagaimana cara penyebutan, penulisan bilangan 1000 sampai 10.000. Oke, perhatikan bukunya, jangan meribut dulu ya. Nah, di sini yang pertama 1000, yang kedua 2000, yang ketiga 3000, yang keempat 4.100, dibaca 4100. Nampak kan? Yang ini 4250, yang ini 5500, yang ini 6050, yang ini 7150, yang ini 10.000. Mudah bukan? Mudah kan? Nah, sekarang ibu di sini akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti tugas kelompoknya itu dikerjakan di rumah. Tetapi ingat, tetap ada nilai individunya. Mengapa? Karena minggu depan ibu akan menyuruh, nggak perwakilan kelas sih, cuman semua anggota kelompok itu ibu akan bertanya kepada dia, betul tidak dia mengikuti mengerjakan itu tugasnya. Ya, paham? Baik. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Oke, menyenangkan ya. Kasihan anak ibu. Jangan lupa tugas kelompoknya dikerjakan ya. Oke. Nah, baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk kelas tolong ditutup kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang anak-anak ibu boleh keluar main ya, karena belnya sudah berbunyi. Assalamualaikum anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, anak-anak ibu sehat semua ya. Baik, kita di sini sebelum memulai pelajaran ada baiknya ketua kelas pimpin doa dan siapkan kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu sehat semua di sini? Oh iya, tadi udah ibu tanya ya. Anak-anak ibu di sini sudah pada sarapan? Oh, alhamdulillah sudah sarapan semua. Di sini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, anak-anak ibu hadir semua ya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 1,
itu rukun dalam perbedaan. Nah, di sini anak-anak ibu ada yang tahu warna bendera kita warna apa? Ya, betul, warna merah putih. Ada yang tahu makna dari bendera warna merah putih tersebut? Tidak ada yang tahu? Baiklah, nanti kita akan menjelaskan lebih rinci lagi ya apa makna dari bendera merah putih tersebut. Nah, ada yang tahu kapan bendera merah putih kita itu dikibarkan? Iya, betul, tanggal 17 Agustus 1945. Ya. Nah, di sini tolong buka bukunya halaman 2. Di situ ada teks proklamasi. Nah, nanti ibu di sini akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Oke. Nanti perwakilan kelompok akan ibu suruh maju ke depan untuk membacakan teks proklamasi tersebut ya. Tenang, ada nilainya kok. Oke. Sebelum perwakilan kelompok maju, ada baiknya kita membaca sama-sama teks proklamasi tersebut ya. 1, 2, 3. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, nanti bacanya pelan-pelan kayak gitu ya, jangan laju-laju, bagusnya pelan-pelan. Nah, nanti setelah perwakilan kelompok maju untuk membacakan teks proklamasi, nanti ibu akan menanyakan makna dari teks proklamasi tersebut. Oke? Oke. Nah, di sini ibu akan membacakan, dengarkan baik-baik ya, makna dari teks proklamasi tersebut. 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia, bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hal hasil dari perjuangan para pahlawan kita. 2. Pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia itu telah merdeka. Pengakuan ini disebut dengan pengakuan de facto dan diikuti oleh pengakuan dari negara lain. Pengakuan ini disebut dengan de jure. 3. Menaikkan martabat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada orang lain bahwa Indonesia adalah negara bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. 4. Perjuangan sebagai negara yang baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang bertanggung kepada orang lain. 5. Tonggak sejarah Indonesia. Nah, pembacaan teks proklamasi ini merupakan awal dari kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan.
Ada yang tahu negara apa yang menjajah Indonesia? Ya, betul, negara Belanda dan Jepang. Nah, di sini Ibu akan mengajak setiap kelompok untuk mengelilingi halaman sekolah. Dan nanti di setiap pos sudah ada jenis tumbuhan yang dapat kalian pilih. Ingat, pilihnya satu jenis tumbuhan saja ya nak. Oke. Lalu nanti Ibu akan menyuruh setiap kelompok itu membuat apa saja sih jenis tumbuhan yang kalian dapat. Terus bagaimana sih cara tumbuhan tersebut untuk beradaptasi. Terus bagaimana tumbuhan tersebut berkembang biak. Lalu Ibu nanti akan menyuruh kalian untuk membuat laporan, ya. Nah, baik, sudah siap semua? Oke, Ibu beri waktu 10 menit ya. Ibu tunggu. Nah, di sini kelompok berapa yang udah siap? Baik, kelompok ini maju. Nah, kita ambil satu contoh dari kelompok kawan-kawannya ya, yaitu bunga teratai. Bunga teratai ini tumbuh di daerah perairan, dapat menyesuaikan diri. Tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di atas air. Daun teratai bundar dan lebar fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak pada saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akarnya itu berada di bawah air, akar masih bisa dapat bernapas dari batang tumbuhannya, batang yang berongga tadi. Nah, sampai di sini ada yang tahu kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Iya, betul. Kita tidak boleh membeda-bedakan walaupun kita berbeda suku ya. Kayak pahlawan kita, walaupun dia berbeda-beda suku, beda-beda daerah, dia tetap bersatu untuk melawan penjajah, yaitu negara Belanda dan negara Jepang. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang? Alhamdulillah, senang ya anak-anak ibu. Baiklah, ketua kelas tolong pimpin doanya untuk menutup pembelajaran hari ini.